Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin سفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهدى وأما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Bismillah, segala puji hanya milik Allah. Mari sama-sama kita memuja dan memuji hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Dan tentu bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak tuh Allah limpahkan untuk kita semua. Menjadi kerutinan insya Allah setiap pagi kita bersyukur dan tentu setiap saat yang tidak pernah lupa untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Nikmat yang paling utama tentu nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini Allah telah masih istiqomahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema penting tentang bagaimana hubungannya setan dengan keadaan rumah tangga kita. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para penerusnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berkenan Allah, Alhamdulillah, tentu sebelum masuk kajian selalu dan tidak pernah lupa kita untuk selalu berdoakan para guru kita dan juga jamaah semuanya. Mari sama-sama kita berdoa dalam kajian ini dengan doa yang tentu memohon kepada Allah untuk selalu melimpahkan kepada kita hidayah dan taufiknya juga untuk kesehatan, keberkahan dan keistiqomahan. Dan wabil khusus untuk para guru kita dan Ustaz Hasan Bisri Alhamdulillah sudah bersama kita di pagi ini akan membahas masih lanjutan apa yang sudah kita bahas tentang uh, iblis dan pasukannya ya, dan apa tugas-tugas mereka yang sudah memang menjadi misi mereka untuk menyesatkan kita. Dan di pagi ini tema yang sangat penting karena berkaitan dengan rumah tangga kita. Dan ternyata ketika rumah selalu panas, penuh dengan cekcok dan tidak akur gitu antara pasangan suami istri dan antara juga dengan anak-anak, ternyata ada salah satu makhluk yang mengintervensi, merusak hubungan baik antara pasangan yang sesungguhnya penuh dengan rahmat dan cinta kasih sayang seharusnya. Dan inilah Dasim ya, salah satu anak keturunan dari iblis yang salah satu misi tugasnya adalah membuat rumah tangga hancur gitu ya. Dan bagaimana muslihat mereka menciptakan atau menyulut perselingkuhan salah satunya menjadi misi mereka karena tujuan dari iblis tentunya adalah mencerai-beraikan ya, minta kasih di antara anak Adam, antara suami istri, antara pasangan, antara keluarga anak-anak dan orang tuanya. Tentu inilah yang menjadi misi dari mereka. Dan itulah jamaah, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menerima satu nasihat dan juga penjelasan detail tentang bagaimana peran atau kiprah mereka ya, jin bangsa setan dari kalangan bangsa jin ini yang menjadi keturunan Adam itu nama Dasim dalam rumah, dalam keluarga kita. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustaz Samsri, kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga keistiqomahan ya dalam dakwah ruqyah ini. Saya persilakan kepada guru kita Ustaz Samsri, pada tahun masykur. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang telah bergabung di Zoom ini, wabil khusus jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga keberadaan kita di majelis ini mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk suara aman? Alhamdulillah Ustaz. Aman Ustaz. Aman ya? Baik. Teman-teman sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah menegaskan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, jalan hidupku. Dan itulah role model kita, yaitu Rasulullah SAW. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian karena aku akan berlomba-lomba banyak-banyakan umat pada hari kiamat nanti. Wa man kana dzatulin falyankih. Siapa yang punya kemampuan hendaklah segera menikah. Wa man lam yajid fa alaihi bisyam. Siapa yang punya potensi untuk menikah tapi dia belum mampu dalam artian secara finansial atau secara fisik, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa inna sauma lahu wija, karena puasa itu akan menjadi kontrol dia, akan menjadi rem dia supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Ini nasihat penting dari Rasulullah SAW bahwa nikah itu bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah dalam riwayat yang lain menyebut separuh dari agama ini. Sehingga ketika kita menikah, berarti kita telah memulai ibadah terpanjang kita sepanjang hayat kita. Dan tentu saat kita melakukan ibadah, ada pihak yang tidak suka, ada pihak yang tidak senang, yaitu iblis dan bala tentaranya. Sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan keturunan iblis yang bernama Khonzab atau Khinzib. Itu adalah pasukan iblis untuk khusus mengganggu mereka yang sholat atau yang melaksanakan sholat. Dan ada juga keturunan lain yang disebut dengan Dasim. Jadi penyebutan Dasim ini memang kita telusuri dalam kitab-kitab hadis itu tidak valid ya. Artinya secara literasi lemah ya. Penyebutan Dasim beda dengan Khonzab atau Khinzib itu sangat kuat dan valid sekali ya, riwayatnya. Penyebutan Dasim ini bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab tafsir, yaitu penjelasan para ulama-ulama salaf, termasuk generasi sahabat maupun tabi'in. Sebagaimana Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan bahwa Imam Mujahid, yaitu murid dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan li iblis khamsatu aulad. Iblis itu punya 5 keturunan. Dalam riwayat yang lain 7.
Di antaranya adalah dasim, yang mana ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di samping khonzab ada yang namanya dasim. Beliau mengatakan ada yang disebut dengan zalnabur. Ini mereka adalah setan yang mengganggu, yang menyerumuskan orang ketika sedang menghadapi musibah. Supaya orang itu melakukan hal-hal yang menyimpang, termasuk tidak rela dengan takdir Allah, menggugat akan keadilan Allah, dan ini yang memainkan adalah setan yang bernama Zalnabur tadi. Kemudian ada juga yang suka memprovokasi orang untuk melakukan perzinahan, yaitu al-a'war. Ini yang tugasnya untuk membuat orang suka melakukan perzinahan. Kemudian ada juga yang mereka sebut dengan dasim tadi. Ini boleh dikatakan sebagai setan rumahan atau setan rumah tangga yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan ataupun bahkan sampai perceraian. Kemudian ada juga yang disebut dengan walhan, setan yang mengganggu saat kita bersuci atau berwudu. Dan insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan terkait dengan walhan ini. Karena banyak kasus yang terjadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya Imam Al-Munawi mengatakan, wa amma dasim fahuwa alladhi yadkhulu ma'ar rajuli ila ahlihi yurihil aiba fihim wa yughdibuhu alaihim. Adapun jin yang bernama dasim atau setan yang bernama dasim, tugasnya adalah masuk dalam rumah tangga seseorang, nimbrung dalam rumah tangga seseorang. Apa tugasnya? Menjadikan pria memandang aib terhadap keluarganya, baik itu pasangannya ataupun anak-anaknya, sehingga menimbulkan kebencian. Nah, di sini muaranya. Muaranya di sini yang akhirnya terjadi disharmonisasi atau gangguan-gangguan dalam rumah tangga. Jadi sengaja dasim ini menimbulkan rasa tidak suka, rasa jengkel, rasa marah terhadap pasangan, meskipun terkadang pemicunya sepele. Tapi dengan ulah dasim ini, semua akan jadi besar, semua akan jadi hal yang prinsip. Padahal sebetulnya belum tentu itu suatu yang prinsip. Jadi intinya agar rumah tangga kita tidak harmonis, agar merasa satu sama lain tidak nyaman, yang akhirnya terjadi pertengkaran ataupun keributan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 127, beliau rahimahullah mengatakan, wa amma dasim fahuwa sahibul buyut. Dasim adalah setan yang menghuni rumah-rumah kita. Fa idza dakhala ar-rajulu manzilahu wa lam yusammi wa lam yadhkurillah, jika seseorang masuk rumahnya tidak membaca bismillah atau tidak berzikir pada Allah, tidak berdoa, au qa'a bainahumul munaza'ah, maka dasim ini akan memantik atau memicu pertikaian di antara penghuni rumah itu, antara suami dan istri, antara ibu dengan anak, antara ibu dengan ayah, anak dengan ayah, dan yang lainnya. Kemudian hatta yaqa'ad darbu wat talaq wal khul, sampai akan terjadi saling bertikai satu sama lain, bahkan saling melakukan kekerasan,
atau terjadi perceraian, atau paling tidak khulu. Khulu itu berarti ngambek. Masing-masing anggota keluarga tidak mau melakukan tugasnya. Istri nggak melayani suaminya, suami nggak peduli dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Ini bagian dari kinerja si Dasim ini. Kemudian, teman-teman sekalian, kita cukup prihatin ketika melihat data dari BPS, Badan Pusat Statistik di negeri kita ini. Angka perceraian semakin hari semakin meningkat. Dan banyak faktornya. Kalau disimpulkan itu ada 3 macam ya faktornya. Yang pertama, faktor manusianya atau yang disebut dengan setan manusia. Ini bisa terjadi 2 penyebab ya, penyebab internal dan eksternal. Kalau internal yaitu perubahan sikap pasangan pada pasangannya, suami pada istrinya atau istri pada suaminya. Entah itu dipicu oleh faktor ekonomi yang tadinya ekonominya mapan atau tiba-tiba pekerjaan suami hilang atau dia PHK, akhirnya ekonominya guncang. Banyak yang kemudian pasangannya tidak sabar lalu menggugat cerai atau minta cerai. Ada juga bukan karena kebangkrutan, tapi karena justru keberhasilan. Ketika penghasilannya melimpah, bukan membawa berkah, tapi justru sebaliknya. Masing-masing pasangan akhirnya melakukan perselingkuhan atau melirik yang lainnya. Karena sudah merasa banyak uang, sehingga teman seperjuangan atau pasangannya itu terlupakan. Ini internal mereka penyebabnya. Atau karena terjadi kecelakaan sehingga pasangannya mengalami cacat, kemudian nggak sabar, akhirnya minta cerai. Ada juga yang seperti itu. Atau karena ada kasus, akhirnya suaminya dipenjara, kemudian tergoda untuk melakukan penyimpangan atau perselingkuhan. Ini disebabkan dari faktor internal masing-masing dari pasangan mereka. Ada juga faktor eksternal. Eksternal di sini yang sering disebut dengan pelakor. Jadi ada kehadiran orang ketiga atau orang lain di dalam rumah tangga tersebut. Ini juga setan juga. Bukan setan jin tapi setan manusia yang mengganggu rumah tangga seseorang. Bahkan ada di antara mereka menjadikan ini kayak sebagai prestasi atau suatu yang penting, ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia sudah berhasil menggoda suami orang atau istri orang. Dan ini setan manusia, tapi sifatnya eksternal, dari luar rumah tangga itu sendiri. Kemudian ada faktor setan jin. Ini yang kita bahas. Kalau yang tadi mungkin bisa dibahas oleh Ustadz pengantin atau yang lainnya ya. Tapi di sini yang ingin kita fokuskan adalah jenis yang kedua, yaitu setan jin yang bisa merusak rumah tangga kita.
Ada dua macam di sini ya. Ada yang memang setan ingin melaksanakan misinya, yaitu misi besar mereka merusak rumah tangga seseorang. Dan itu menjadi nilai plus bagi setan di hadapan iblis. Kalau dia berhasil memisahkan antara suami dan istri. Atau setan jin yang dilibatkan oleh setan manusia. Yaitu mereka yang ingin memisahkan antara suami dan istri yang disebut dengan sihir tafrik atau sihir perceraian. Dan ini juga sangat berbahaya. Jadi teman-teman sekalian, dua faktor inilah, yaitu faktor dari setan jin dan setan manusia, itu yang perlu kita waspadai dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Karena mereka punya misi, mereka punya tujuan, yaitu untuk memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, antara suami dengan istrinya. Nah, teman-teman sekalian, ada pernyataan yang jelas di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 102, itu Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Jadi di sini Allah sampaikan bahwa mereka orang-orang mempelajari sihir yang di antara manfaatnya atau fungsinya yaitu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih, menceraikan antara seorang suami dengan istrinya atau dengan pasangannya. Jadi teman-teman sekalian, sihir itu banyak jenisnya. Tapi di dalam ayat ini Allah sebutkan satu di antaranya, yaitu sihir tafrik, sihir pemisah, yang memisahkan antara suami dan istri. Berarti ini bukan isapan jempol, bukan mengada-ada. Sihir tafrik itu memang ada. Dan Allah sudah sebutkan dengan jelas di surat Al-Baqarah ayat 102 itu supaya kita waspada. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang ada di surat Al-Baqarah 102 tadi, beliau mengatakan wasababut tafarruqi bainaz zaujaini bisihri. Jadi di antara sebab pisahnya antara suami dan istri itu adalah karena sihir. Ma yukhayyalu ila rajuli awil mar'ati minal akhar min su'i mangdar. Yang mana akibat sihir tersebut terlihat pasangan itu tidak mengenakkan atau terlihat buruk di mata pasangannya. Suami terlihat tidak menarik di mata istrinya atau istri terlihat jelek atau tidak menarik di depan suaminya. Jadi su'umandor dibikin seperti itu. Padahal secara lahiriah ya sama saja. Artinya bukan berarti wajahnya yang dirubah atau dioperasi plastik, tidak. Tapi nampak oleh mata pasangannya itu sesuatu yang tidak menarik. Su'umandor, pandangan yang buruk yang membuat satu sama lain akhirnya bisa tidak mencintai atau saling membenci. Au khulkin, atau perilakunya. Jadi bukan fisiknya yang nampak tidak menarik, tapi juga perilaku. Perilaku di sini jadi emosional, padahal dulu nggak seperti itu.
atau jadi suka ngeselin, suka bikin pasangannya jadi marah. Nah, ini bagian dari tipu daya setan. Dengan sihir tadi membuat orang lain akhirnya atau membuat pasangan akhirnya tidak suka dengan pasangannya tersebut. Kemudian au nahwa dzalika minal asbab al-muqtadiyah lil firqah, atau lainnya, fenomena lainnya yang membuat akhirnya pasangan itu tidak nyaman satu sama lain. Akhirnya muncul kebencian satu sama lain. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak menyadari itu bisa menjadi presiden buruk. Kalau pasangan itu menyadari kok ada yang nggak beres pada suami atau istrinya, maka dia akan segera entah itu merukyah dirinya ataupun pasangannya, atau datang ke tempat rukyah untuk dinetralisir atau dihilangkan pengaruh sihir itu. Tapi kalau yang tidak mempercayai, yaitu akan jadi faktor utama yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istrinya. Nah, teman-teman sekalian, selain sihir tafrik atau sihir pemisah tadi, di dalam menjalankan misinya, iblis itu punya promosi-promosi, punya semacam sayembara bagi anak buah mereka, anak buah iblis itu dalam menjalankan misi tersebut. Rasulullah SAW mengungkap hal itu di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu an. Rasulullah SAW bersabda, yab'atsu syaitanu sarayahu fayaftinunan nas. Jadi setiap hari iblis itu menyebarkan anak buahnya, mengirim anak buahnya untuk menimbulkan fitnah di antara manusia. Fa'a'damuhum indahu mangzilatan a'damuhum fitnatan. Kata Rasulullah, iblis punya semboyan, punya tagline, siapa yang di antara mereka yang paling dahsyat fitnahnya, maka ia akan menjadi yang paling tinggi jabatannya di sisi iblis. Yang paling dekat posisinya dengan iblis sang raja. Jadi di sini ada promosi dari iblis untuk anak buahnya. Siapa yang paling dahsyat fitnahnya, maka dia yang paling dekat posisinya dengan iblis atau yang paling tinggi jabatannya di sisi iblis. Nah, apa fitnah yang paling dahsyat menurut iblis yang dilakukan oleh anak buahnya? Itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Inna iblisa yadda'u arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan istananya atau membangun singgasananya di atas air atau di lautan. Tsumma yab'atsu sarayahu. Dari situlah dia memanage anak buahnya. Dia mengkoordinir setan-setan yang menjadi anak buahnya. Fa'adnahum minhu mangzilatan a'dhamuhum fitnah. Dan setan yang paling dekat posisinya dengan iblis, yang paling tinggi jabatannya adalah yang paling besar fitnahnya atau gangguannya kepada manusia. Yaji'u ahadum fayaqul. Ada di antara setan-setan itu yang melapor kepada iblis atas kinerja yang telah dilakukan. Dia ingin memberikan report, laporan bahwa dia telah melakukan tugas dengan baik. Di antara setan itu mengatakan fa'altu kada wa kada. Saya telah membuat orang itu melakukan
kemaksiatan ini dan itu. Berbagai macam kemaksiatan disebutkan oleh oleh setan di hadapan iblis. Tapi apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an. Apa yang kamu lakukan itu tidak prestisius, tidak penting banget. Artinya iblis tidak tertarik dengan kinerja setan tersebut. Tsumma yaji'u ahaduhum. Lalu ada laporan dari setan yang lain. Dia mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atih. Saya tidaklah melapor seperti ini kecuali telah berhasil memisahkan antara suami dan istrinya, membuat mereka bercerai, membuat rumah tangga hancur. Dan apa respon iblis ketika mendengar laporan anak buahnya seperti itu? Fayudnihi minhu. Iblis yang duduk di singgasananya itu berdiri, lalu mendekati setan tersebut yang baru saja melakukan laporan itu ya. Dideketin ya. Jadi tidak hanya dari jarak jauh ya. Iblis memberikan apresiasi khusus, memberikan respon yang luar biasa ya. Dideketi anak buahnya itu, kemudian iblis mengatakan nikma anta, kamu terhebat, kamu paling hebat. Jadi di sini ketika setan itu bisa memisahkan antara suami dan istri, maka iblis memberikan apresiasi khusus. Dan itulah yang dimaksud a'dhamum fitnatan. Yang dimaksud oleh iblis, fitnah yang terbesar, fitnah yang terdahsyat dalam kehidupan manusia. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan, yaji'u ahadum fayaqulu fa'altu kada wa kada. Ketika anak buah iblis itu melaporkan bahwa saya telah berhasil membuat mereka bermaksiat, melakukan kemaksiatan atau kezaliman, itu iblis nggak begitu respect, nggak begitu tertarik. Tapi ketika ada yang mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Saya tidaklah meninggalkan mereka kecuali saya telah berhasil memisahkan mereka dengan pasangannya, memisahkan suami dengan istrinya. Fayudni minhu. Lalu iblis mendekati anak buahnya tersebut dan mengatakan nikma anta. Yang paling dahsyat, yang paling hebat adalah kamu. Jadi di sini teman-teman sekalian, Rasulullah SAW membuka tabir kegoiban. Kita nggak tahu bagaimana tipu muslihat iblis, tapi Rasulullah mengingkap itu, membongkar itu supaya kita ngerti, supaya kita faham bahwa dalam mempertahankan rumah tangga memang suatu yang berat. Bahkan itu menjadi sesuatu banget bagi iblis kalau ada anak buahnya yang bisa merusak rumah tangga seseorang. Dan kalau kita lihat fakta saat ini, sepertinya banyak setan-setan yang naik jabatan. Banyak setan-setan yang mendapatkan posisi terdekat dengan iblis karena begitu banyaknya angka perceraian, angka perpisahan dalam kehidupan rumah tangga orang-orang yang ada sekitar kita. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa inna syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'dama yafrushu ahluhu wa yuhayyi'unahu. Bahwa setan itu terkadang datang ke rumah kalian, bahkan ke kamar kalian, ke kasur kalian, setelah disiapkan oleh pasangannya atau oleh istrinya.
Meskipun sudah dibikin kamar kita jadi bersih, wangi, tapi setan terkadang masih bisa menyelip masuk ke kamar kita tersebut. Untuk apa? Fayulki alaihil ud wal hajar. Setan akan menebar ranjau di kasur kita tersebut atau di tempat tidur kita tersebut. Jadi di sini ada upaya setan itu tidak hanya godain kita di luar rumah ataupun saat kita masih belum masuk rumah. Saat kita di dalam rumah pun mereka berusaha untuk menyelinap, untuk masuk agar bisa melakukan gangguan-gangguan dalam rumah tangga kita. Dia sebar ranjau-ranjau tersebut di atas kasur kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita sebelum kita menggunakan tempat tidur kita untuk mengibas-ngibaskan, untuk membersihkan dengan membaca dzikir atau bismillah. Kita kibas-kibaskan, entah itu pakai sapu lidi atau pakai kain. Dan di antara fungsinya adalah supaya ranjau-ranjau yang ditebar oleh iblis itu tidak mengenai kita. Sehingga apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa tujuan ranjau yang disebar itu adalah liyughdibahu ala ahlihi, agar pasangan itu marah terhadap pasangannya, agar suami cekcok dengan istrinya, agar istri tidak suka dengan suaminya. Sehingga pesan Rasulullah, fa'idha wajada dhalik, kalau di antara kalian merasakan hal itu, mengalami kasus seperti itu, fala yaghdab ala ahlihi. Jangan langsung melampiaskan amarahnya kepada pasangannya, kepada istrinya. Tahan. Kenapa? Li'annahu min amali syaitan, kata Rasulullah. Itu adalah ulah setan. Itu adalah kinerja setan untuk memancing keributan di dalam rumah tangga tersebut. Dan teman-teman sekalian, mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana wujud iblis yang masuk rumah kita atau kamar kita. Kita nggak pernah melihat sosok mereka seperti apa. Tapi terkadang kita mengalami efek dari ranjau-ranjau yang mereka tebar tadi. Kita yang tadinya pulang rindu dengan pasangan kita, kangen dengan istri kita atau suami kita, begitu sudah di atas kasur, bukan kemesraan yang terjadi, tapi malah pertikaian. Entah itu suami cerita apa, kita salah paham, atau istri ngomong apa, kita salah persepsi. Yang akhirnya terjadilah keributan. Nah, pesan Rasulullah, kalau terjadi kondisi seperti itu, jangan kita kemudian menuruti hawa nafsu kita, mengikuti emosi kita, yang akhirnya terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini, memang Rasulullah tidak menyebutkan bahwa itu dasimlah pelakunya. Seperti dalam sholat, Rasulullah dengan jelas menyebutkan khonzab atau khinzib. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang sahih, itu Rasulullah tidak menyebutkan siapa pelaku itu semuanya atau provokatornya. Tapi ulama-ulama menjelaskan itu adalah ulah anak buah iblis yang bernama Dasim tadi. Dan bala tentaranya tentunya atau komplotannya. Bagi kita memang nggak penting untuk menelusuri itu Dasim atau bukan. Tapi yang jelas efek yang muncul itu yang harus kita waspadai. Jadi gangguan setan dalam rumah tangga itu memang ada. Rasulullah sudah menjelaskan
banyak dalam riwayat, ya. Tapi siapa namanya, siapa pelakunya itu memang dalam riwayat-riwayat yang valid tidak disebutkan hal itu. Itu hanya berdasarkan penjelasan di antara para ulama. Sehingga kalau ada kelompok atau orang yang kemudian bilangnya nggak ada dasim itu, riwayatnya nggak sahih, ya biarkan, nggak apa-apa, karena memang ini hanya keterangan dari ulama, termasuk para ulama tafsir di kalangan sahabat dan tabiin. Soal nama mereka nggak setuju, nggak masalah. Tapi yang penting yang perlu kita waspadai adalah efek dari apa yang dilakukan oleh setan-setan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, yang akhirnya membuat kita ribut dengan pasangan kita, membuat kita tidak suka, bahkan sampai terjadi perpisahan atau perceraian. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan keterlibatan setan dalam merusak rumah tangga, ada beberapa motif yang terjadi. Yang pertama, karena sakit hati, pernah ditolak. Dan ini banyak kasusnya. Jadi ada orang yang dulunya sebelum menikah kenal dengan seseorang, entah itu pacaran atau PDKT atau apa, yang ternyata ketika diputuskan bukan dia pilihannya, bukan dia sebagai pasangannya, tapi orang lain. Jadi istilah cinta ditolak, dukun bertindak, itu sampai saat ini masih banyak. Saya sering menangani kasus-kasus seperti itu, akibat sakit hati sang mantan, dia nggak rela kalau mantannya itu berdampingan dengan orang lain, sehingga entah itu dilakukan ritual sendiri atau mengorder ke dukun atau ke tukang sihir untuk ngerjain pasangan tersebut, dan itu tidak sedikit kasusnya. Makanya banyak ulama kemudian mengingatkan kepada kita bahaya atau efek negatif dari pacaran itu, karena belum tentu dialah pasangan kita. Ternyata orang lain yang mendampingi kita, sehingga ada kekecewaan berat, ada sakit hati atau dendam. Ya kalau dia bisa mengikhlaskan atau melepas begitu saja, aman. Tapi kalau yang sakit hati kemudian imannya nggak benar, itu bisa melakukan tindakan-tindakan black magic atau kekuatan hitam untuk merusak rumah tangga seseorang. Yang kedua, ini yang sering disebut dengan CLBK, cucian lama belum kering. Cinta lama bersemi kembali. Ada kasus-kasus seperti itu. Sudah pisah lama karena kuliahnya berbeda atau kerjaannya berbeda. Kemudian suatu saat, entah itu reuni atau yang lainnya, ketemu kembali, atau di momen yang lain ketemu kembali, ternyata sudah berumah tangga. Entah itu satu sama lain atau dua-duanya. Kemudian yang dulu-dulu muncul lagi. Apalagi saat ini kan media untuk memfasilitasi hal itu sangat mudah. Bisa lewat Facebook, bisa lewat WA atau chattingan dan yang lainnya. Yang akhirnya muncul kembali kenangan lama. Nah, bagaimana supaya kenangan itu tidak tinggal kenangan? Akhirnya cari cara supaya bisa terpisahkan pasangan tersebut, dengan harapan nanti akan kembali lagi seperti yang dulu. Dan ini juga
tidak sedikit kasus seperti itu. Kemudian yang ketiga, merasa dikhianati. Jadi merasa dikhianati di sini karena akhirnya pasangan yang dipilih bukan dia, akhirnya terjadilah hal seperti itu. Sakit hati, dendam, kemudian ingin menghancurkan rumah tangga orang tersebut. Kalau saya nggak dapat, orang lain juga nggak boleh dapat. Sama-sama hancurnya, sama-sama menderitanya. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak keutuhan rumah tangga orang tersebut. Kemudian ada juga karena faktor iri. Iri di sini saat melihat teman atau tetangga yang harmonis keluarganya, sementara dia tidak, sementara dia nggak merasakan kenyamanan ataupun keharmonisan, akhirnya dia ingin merusak rumah tangga tersebut. Bukan ingin merebut pasangannya, tidak. Hanya ingin supaya mereka mengalami apa yang dia alami. Jadi ketidakharmonisan yang dia rasakan itu sebagai suatu yang membuat dia perih, terluka. Nah, ketika melihat orang lain harmonis, itu dia nggak suka. Akhirnya berusaha untuk merusak rumah tangga orang tersebut. Dan itu bisa terjadi. Kemudian bisa juga faktor dendam pribadi. Dendam pribadi di sini karena pernah dulu kerjasama dalam bisnis atau apa, kemudian ternyata ada masalah. Nah, ketika melihat orang yang tadinya bersama-sama dalam bisnis atau dalam usaha, kemudian terpisah, lalu ternyata dia lebih berhasil, dia lebih sukses. Nah, itu muncul ketidaksukaan. Dia bukan karena pasangan, tapi ingin menghancurkan bisnis itu. Otomatis itu pasti akan mengganggu keharmonisan dengan pasangan orang tersebut atau dalam rumah tangga orang tersebut. Jadi ini mulanya dendam pribadi aja, masalah pribadi, tapi ke bawah-bawah sampai ketika orang tersebut berumah tangga pun dia masih tidak ingin orang itu merasakan kebahagiaan. Dia harus merasakan kehancuran seperti yang dia rasakan. Kemudian ingin merebut pasangan orang lain. Tadinya nggak ada hubungan apapun, bukan mantan, bukan bahkan nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi suatu saat ketika bertemu, mungkin dia merasa pasangannya lebih jelek dari apa yang dia lihat, sementara dia ingin supaya bisa mendapatkan orang tersebut. Ada yang dengan ritual-ritual, ada juga dengan cara-cara yang lain. Ini yang sering disebut dengan pelakor itu ya. Jadi dia ingin merebut pasangan orang lain, makanya dia berusaha untuk bisa menghancurkan rumah tangga tersebut agar bisa menguasai. Kemudian yang ketujuh, ada juga faktornya itu ingin menjajal kesaktian. Uji coba. Ada, saya pernah ketemu pelaku tersebut ya. Jadi saat dia belajar pelet, sudah kemana-mana belajarnya dan dia ingin mencoba apakah yang dipelajari selama ini manjur atau tidak, sakti atau tidak. Ya dia iseng aja. Ketika ada pasangan yang terlihat harmonis, terlihat baik ya, berusaha untuk dipengaruhi, menjajal ilmunya ya. Apakah ilmunya itu sudah top atau belum ya. Iseng aja ya. Ketika terjadi perpisahan ya ditinggal begitu saja karena memang nggak ada ketertarikan secara
individu, dia hanya ingin menjajal ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang kedelapan tadi, ya, karena ada setan yang promosi jabatan tadi, ya, ingin meraih jabatan tertinggi di hadapan iblis atau di samping iblis, maka dia melakukan pengeruksakan atau membuat rumah tangga seseorang jadi berantakan. Nah, ini faktor-faktornya, teman-teman sekalian. Adapun apa indikasinya atau tanda-tandanya, insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita dan juga kita berdoa, berharap semoga Allah lindungi kita dan rumah tangga kita dari hal-hal seperti itu, supaya kita selamat dari gangguan setan, dasim, atau yang lainnya. Demikian, barangkali ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau menambahkan, sharing pengalaman, boleh. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana indikasi rumah tangga yang sudah dalam gangguan dasim dan yang lainnya. Lalu apa solusi? Ini penting ya. Solusinya apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Terima kasih. Silakan. Baik, syukran Ustadz. Sebelumnya mohon izin saya berusaha untuk menggantikan posisi Ustadz Solis meskipun posisinya tidak tergantikan gitu ya Ustadz. Ya. Jadi untuk setan dasim ini sambil menunggu yang bertanya Ustadz, apakah mereka memang tugasnya bisa juga kolaborasi dengan setan yang dikirim untuk sihir atau setan yang bertugas dengan cara lain, atau memang mereka hanya melakukan tugasnya masing-masing, Ustadz? Ya, baik. Jadi kan tadi ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama tadi memang setan ingin mendapatkan posisi tertinggi atau terdekat di samping iblis ya. Sehingga dia melakukan hal itu karena ingin mendapatkan apresiasi dari iblis tadi. Jadi dia nggak berusaha ingin merebut pasangan tersebut ya, atau tidak berusaha untuk menguasai mereka dalam artian memiliki ya, karena tujuan setan tadi hanya ingin mendapatkan posisi tertinggi di samping iblis ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, karena ada permintaan dari setan manusia untuk merusak rumah tangga orang, dan ini nggak hanya dasim dan bala tentaranya ya, tapi juga setan-setan yang lain bisa dilibatkan, jin-jin jahat bisa dilibatkan dengan ritual-ritual si dukun atau si tukang sihir untuk merusak rumah tangga orang tersebut. Jadi kalau dikatakan apa mungkin dasim kerjasama, sangat mungkin karena mereka mendapatkan visi yang sama. Di satu sisi si dasim atau setan tersebut ingin mendapatkan jabatan tertinggi di samping iblis. Kemudian di sisi lain ada setan yang dengan ritual si dukun dan tukang sihir untuk menyesatkan atau menghancurkan rumah tangga seseorang sesuai dengan order yang diterima dari setan manusia, ya akhirnya klop ya, masing-masing dengan tujuan yang berbeda tapi objeknya sama, yaitu mengganggu rumah tangga. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ini di kolom chat ada yang bertanya dari Bu Neneng Istiana. Izin tanya Ustadz, saya masih bingung sampai sekarang apa beda jin, setan, dan iblis. Gimana Baik, Ustadz bedanya? terima kasih. Jadi jin itu komunitas atau spesies seperti manusia. Jadi kan Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allah menciptakan makhluk yang bernama jin. Makanya di surat Ad-Dariyat kan disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada dua jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu jin dan manusia di ayat tersebut.
Tujuannya apa? Untuk ibadah. Ya. Nah, di dalam komunitas itu ada beragam karakter dan watak. Ya. Sebagaimana di dalam komunitas manusia ada yang soleh, ada yang nggak soleh. Ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang tambeng, yang suka maksiat ataupun melakukan kezaliman. Ya. Nah, jin juga seperti itu. Ya. Jadi istilahnya ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang munafik, ada juga yang jahat. Ya. Jadi di sini eh, jin itu komunitas sebagaimana manusia sebagai komunitas. Adapun setan itu sifat yang disematkan kepada mereka yang membangkang perintah Allah. Kan tadi tujuan mereka diciptakan itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, mereka yang nggak mau ibadah kepada Allah, yang nggak mau taat pada Allah disebut setan. Baik itu manusia maupun jin. Makanya ada istilah syayatinil insi wal jinni, setan jin dan setan manusia. Jadi kata setan itu hanyalah sifat, bukan makhluk atau spesies tersendiri, enggak. Tapi itu merupakan sifat yang disematkan kepada jin maupun kepada manusia. Jin yang tidak taat disebut setan. Manusia yang tidak taat juga seperti itu disebut setan. Jadi ada setan manusia dan setan jin. Adapun iblis itu kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, dan ini untuk memudahkan kita untuk mendefinisikan, sebagaimana Adam itu adalah nenek moyang manusia, iblis itulah nenek moyang jin. Jadi bisa dikatakan pimpinannya jin itu, pimpinannya setan, jin yang jahat atau yang tidak taat itu adalah iblis. Adapun jin sendiri ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana manusia juga. Jadi bukan berarti kan pimpinan manusia Adam. Berarti semua orang baik. Seperti pimpinannya seperti Nabi Adam. Enggak juga faktanya. Banyak manusia yang justru tidak mengakui penciptanya yaitu Allah sebagai Tuhannya. Mereka yang kafir banyak. Begitu pula jin. Meskipun nenek moyangnya itu jahat, yaitu iblis, tapi nggak semua jin jahat. Ada jin yang soleh, ada yang tidak. Jadi itu komunitas saja. Sementara setan itu adalah sifat yang bisa disematkan kepada kelompok jin maupun kelompok manusia. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya komunitasnya itu mirip dengan manusia ya Ustadz ya, untuk Iya, jin juga ya sama. betul, sama. Jadi di antara manusia ada yang baik, ada yang tidak, yang ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim pun ada yang jahat, kan banyak tuh, begal atau copet, maling, pencuri ketika ketangkap ya dia muslim juga, bahkan namanya kadang Muhammad, Ahmad gitu ya. Tapi jahat. Jin juga begitu, ada yang jahat, ada yang tidak. Kalau dia ganggu kehidupan kita, bahkan sampai merasuk pada diri seseorang, membuat kesurupan, itu berarti jin jahat. Apakah dia muslim atau tidak, ya terlepas dari itu. Kalau memang dia muslimnya baik, dia tidak akan mengganggu sama muslim atau nggak akan menyakiti sama muslim. Tapi kalau dia memang jahat, ya dialah yang telah melakukan kejahatan tersebut. Ya, baik Ustadz. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ustadz, sambil menunggu yang lain juga nih. Jin ini kan sekarang bentukannya bisa digital ya Ustadz gitu. Ya, Jadi yang serem itu untuk ibu-ibu apalagi di dalam rumah tangga gitu ya. Scroll-scroll handphone, lihat kegiatan orang, aktivitas orang. Jadi nggak perlu keluar lihat tetangga. Beli apa, ngintip tetangga. Sekarang ngintip di sosmed gitu yang bahaya kadang-kadang. ya, Udah beli ini nih, udah beli itu. Padahal kan kita juga nggak tahu ya keadaan di balik itu seperti apa rumah tangganya gitu. ya, Seperti indah di pandangan, padahal ya jauh dari itu sesungguhnya karena itu godaan jin juga ya Ustadz ya. ya. Jadi mereka lebih dahsyat sekarang gitu secara digital itu jin. Gimana cara
kita supaya bisa mengontrol, Ustadz? Ya, memang media sekarang tuh lebih berwarna, lebih beragam daripada media setan di zaman dahulu, ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengatakan HP itu buruk 100% ataupun nggak baik 100%. Itu hanya media, hanya perangkat, ya. Tergantung yang menguasainya, yang menggunakannya. Banyak mereka yang menggunakan media itu untuk kebaikan, ya, seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, ya, untuk ngaji, untuk saling mengingatkan, bertausiah, ya. Itu kan suatu yang baik. Artinya tergantung kitanya, ya. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada suami istri yang pisah gara-gara SMS atau WA atau chatting, ya. Yang ada di gadget mereka memang belum ada gadget, ya, belum ada HP. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada terjadinya perceraian antara suami dan istri itu karena beda partai atau beda apa eh, pilihan, ya, dalam artian terkait dengan politik, ya. Itu kita nggak menjumpai. Sekarang kan banyak, ya, terjadi seperti itu, ya. Artinya makin kompleks masalahnya, makin beragam. Kemudian dulu orang ngegosip harus datang ke orang yang diajak ngegosip, ya, harus ditemui entah itu tetangga atau teman. Tapi sekarang ya tadi nggak perlu keluar rumah, kita sudah bisa punya komunitas ngegosip, ya. Punya komunitas untuk bicarakan atau memfitnah orang lain, ya. Jadi memang tantangannya semakin berat, tantangannya semakin banyak dalam rangka untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Maka dari itu tidak ada kata lain, ya kita perlu melakukan semacam kontrol atau kebijakan supaya nggak larut dalam hal itu dan menjadikan media sebagai suatu yang positif dalam artian termasuk dalam menjaga keutuhan rumah tangga kita. Jadi memang nggak dipungkiri hal-hal seperti itu semakin banyak, ya, tantangan yang akan dihadapi, ya, tidak hanya terkait dengan rumah tangga tapi juga terkait dengan sikap kita kepada orang lain, ya. Dulu orang ketika nggak ketemu nggak bisa mencaci maki atau nyumpain atau berkata kasar dan kotor pada orang lain, ya. Harus face to face, harus ketemu. Nah sekarang banyak melalui medsos orang bisa mencaci maki orang lain, merusak rumah tangga orang lain, ya. Itu begitu mudahnya memang. Nah disinilah perlu kita untuk membekali diri dengan ilmu supaya nggak terjebak pada perangkat-perangkat yang bisa merugikan kita ataupun bisa merusak kehidupan kita. Subhanallah Allah. ya, Ustadz. Ya. Ya. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Budian Bekasi. Mau langsung bicara, Budian, atau saya bacakan? Silakan, Budian. Baik, saya coba bacakan ya, Ustadz. Ya. Selain zikir pagi dan petang untuk memprotek diri dari sihir, cara lainnya apakah ada? Silakan, Ustadz. Dah, itu aja. Baik, Iya. insya Allah sebenarnya untuk detailnya akan kita bahas di waktu berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang masalahnya itu masih ringan, masih belum berat lah, ya, atau masih dalam kategori pembukaan atau pendahuluan saja, itu bisa kita lakukan dikir-dikir atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah untuk menghalau itu semuanya, ya, untuk menghilangkan pengaruh itu. Tapi kalau masalahnya sudah berat, itu tidak cukup dengan dikir-dikir penjagaan, ya. Tapi memang perlu dibantu untuk melakukan terapi, ya. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat-sahabat yang
untuk melindungi diri mereka termasuk dalam kaitannya rumah tangga ya dengan zikir-zikir yang biasa diajarkan Rasulullah. Tapi ada juga di antara mereka akhirnya datang ke Rasulullah minta bantuan Rasulullah untuk mendoakan atau meruqyahnya. Jadi artinya bukan berarti zikir-zikir yang selama ini kita lakukan nggak bermanfaat. Manfaat, cuma kan manfaatnya itu ada yang prosentasenya 10%, ada yang 20%, ada yang sampai 100%. Nah, biasanya kalau masalah-masalahnya itu ringan, ya kita bisa melakukan secara mandiri. Entah itu dalam memproteksi atau menghilangkan pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah parah, apalagi kasusnya berat, ya kita perlu konsultasi, kita perlu bantuan orang yang ahli untuk melakukan hal itu. Nanti kalau sudah merendah atau sudah ringan, sudah mereda, ya kita bisa melakukan proteksi dengan amaliyah atau dikir-dikir harian kita. Seperti itu. Jadi tergantung apa yang kasus yang dihadapi. Jadi kalau kita untuk menjaga diri, insya Allah dengan dikir-dikir yang diajarkan Rasulullah SAW itu cukup. Tapi masalahnya kan kadang rutinitas kita itu yang berat. Merutinkan zikir setiap pagi atau sore atau habis sholat itu nggak gampang. Nah disinilah kadang-kadang ada celah bagi setan untuk hadir atau mengganggu kehidupan kita termasuk rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Nanti mungkin ada sesi khusus ya Ustaz ya Iya, untuk insya Allah kita sambung ini. nanti. Ya. Ya, apakah masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya? Satu aja. Ya, Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Artinya ini Ustadz untuk ibu-ibu ya, spesial gitu. Biasanya kalau di rumah kan Ya. pikirannya tuh kadang-kadang kemana-mana gitu Ustadz. Meluas ke sana ke sini gitu. Jadi sampai pada akhirnya terbawa emosi sendiri, terbawa bujukan diri sendiri gitu. Ya, apakah di situ titiknya setan dasi makin gencar gitu untuk mempengaruhi kita sebagai perempuan, atau dari situlah dia akan berbahagia dan akan, oh udah nih, udah cukup nih gitu, atau memang dia Ya. akan terus-terusan gencar Ustaz sampai titik Ya. akhir. Baik. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa permusuhan kita dengan setan itu permusuhan abadi. Termasuk dalam ibadah saat berumah tangga itu kan ibadah yang paling panjang. Artinya gangguan-gangguan itu akan selalu mereka lakukan. Nah, tergantung kita apakah ngasih celah ke mereka untuk masuk atau kita protek, kita bentengi diri kita dengan benteng yang kuat. Kalau benteng kita kuat dan mereka berusaha untuk menjebolnya, ya mereka juga akan mengalami kesulitan atau tidak mampu untuk masuk atau melakukan gangguan tersebut. Tapi kalau benteng kita lemah atau celahnya itu lebar, ya mereka dengan gampangnya akan masuk, akan ikut nimbrung dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga kita. Jadi disinilah upaya kita secara kontinu atau berkesinambungan memang harus kita lakukan, dan itulah di antara tugas kita ibadah kepada Allah ya jihad melawan mereka. Jadi makanya kita salut pada mereka yang bisa mempertahankan rumah tangga sampai akhir hayatnya, sampai maut memisahkan. Itu bukan perjuangan yang mudah, apalagi untuk saat ini. Untuk saat ini dengan fenomena yang ada sekitar kita, dengan tadi media-media yang sekitar kita, itu semakin berat. Dan siapa yang mengalami ujian lebih berat dan dia berhasil, ya pahalanya lebih besar. Artinya di sini jangan kemudian kita gampang mengeluh, sampai kapan ujian ini.
Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Maka kesabaran kita terus akan dinilai oleh Allah. Di antara kesabaran itu ya kita tidak melakukan atau mencari solusi yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau memang ada indikasi gangguan setan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya kita sudah diajarkan oleh Rasulullah dengan ruqyah, baik itu mandiri maupun dengan dibantu yang ahli atau yang punya pengalaman tentang itu. Kalau memang cukup dengan mandiri, alhamdulillah. Tapi kalau memang dirasa nggak cukup, ya ada solusi yang disiapkan oleh Rasulullah, yaitu dengan minta ruqyah pada yang punya keahlian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai Ya, sekian ya Ustadz ya. baik. Ya, Ya, terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa Ustadz. terima kasih. Akhirul Sama-sama. kalam kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum hadana wa yakum. Syukran, Wassalamualaikum syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا